Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Jamaah maghrib rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian Al-Qur'anul Karim tafsir berdasar kepada tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kita sudah sampai kepada ayat yang ke-42 kemarin. Kita akan lanjutkan 43 sampai 53 kalau nggak salah, 52. Kita latihan membacanya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ يريكهم الله في منامك قليلا dibiasakan pendek dibaca satu ketukan saja, yang panjang biasa dibaca dua ketukan, jangan dipanjang-panjangkan. Walau arakahum katsiran lafashiltum walatanaza'tum fil amri walakinna Allah sallam. Innahu alimun bidzatis sudur. Innahu alimun bidzatis sudur. Wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum fi أعينكم قليلا وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. يا
Kasiro jangan ron. Kalau mau berhenti kasiro dibaca, tidak tanwin. Kalau mau tanwin harus labas. Nggih. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ فَاصْبِرُوا واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله Wallahu bima ya'maluna muhit. Qalqalah nggih dengar-dengar dibiasakan qalqalah ya, huruf nomor ba, dal, jim, terus qaf dan to. Ada 5 qalqalah itu harus dibaca qalqalah berbalik. Mukhit, khalaq. Senantiasa dibiasakan biar terbiasa. Wa idza jayyana lahumusy syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum. فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه فقال إني بريء منكم
dibaca panjang nggih. Ada mad, di depannya ada hamzah, senantiasa dibaca panjang 5 harokat. Ini kalau dalam satu kata, ini satu kata. Begitu juga kalau bergandengan dengan hamzah yang di luar kata, itu juga dibiasakan membaca panjang. Saya ulangi. Wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah. Ini dipanjangkan, ini kan ada hamzah di depannya, ada panjang terus ketemu hamzah. Kalau ini dalam satu kata, kalau ini berbeda kata. Ya, kalau ini 5 harokat, panjangnya kalau di sini boleh 4 atau 6 harokat. Panjang apa dipanjangkan, biar menambah keindahan kita membaca. Wallahu syadidul iqab. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. Ya, kalau ini tidak dengung ya, tanwin ketemu huruf-huruf yang itu ada hamzah, ada ain, ghain, ada kha, ada ha, kha, itu semuanya harus dibaca jelas. Ingat-ingat. Selain itu dengung, ya, selain itu ada lam dan wawu dan ya, itu dibaca dengung. Lam dan ra idgham, tapi tidak dengung. Selain itu berarti huruf ikhfa itu semuanya dengan dengung. Kalau yang idhar itu hanya beberapa huruf panjang bisa hafalkan. Ada ain, ghain, kha, kha, ya, ha, itu saja. Semuanya harus dibaca jelas. Ya, maradun jangan dengung. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha 'azizun hakim. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذو
siddiq. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. قوي شديد العقاب. Ini kan ikhfa, jadi dibaca dengung jangan berhenti. Okay? Kalau di dengung itu tidak boleh berhenti secara aturan. Ya, aturan cara bacanya tidak boleh berhenti mandek, tidak ada suaranya. Jadi harus bersambung. Memang butuh waktu dan latihan. Okay? Kita pelajari isinya. Pada kajian yang lalu kita masih membicarakan, Allah masih menceritakan tentang sejarah peperangan Rasulullah pada awal-awal permulaan dakwah Islam, yaitu yang terjadi di lembah Badar. Bahwasanya Allah sudah mengatur sedemikian rupa peperangan tersebut, ya, sesuai dengan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena Allah lah yang menggerakkan hati-hati manusia. Ya, kenapa yang namanya Presiden Rusia Vladimir Putin, kenapa kok punya tiba-tiba menyerang Ukraina? Itu salah satunya. Yaitu itu semuanya perkara yang sudah dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hikmahnya mau seperti apa itu kita tidak tahu. Sama dengan peperangan Badar. Ya. Allah merencanakan itu semuanya untuk apa? Allah memberi peterangan di sini. Liyaqtiyallahu amron kana maf'ulan. Ya, agar supaya Allah menuntaskan perkara yang memang sudah ditentukan sebelumnya oleh Allah. Liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man khayya an bayyinah, agar supaya binasa orang yang binasa dan sejahtera atau hidup orang yang sejahtera. Itu pada ayat yang ke-42. Lalu Allah masih menceritakan kejadian sebelum peperangan Badar, mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, id yurikahumullahu fi manamika qalilan, dan ingatlah ketika Allah memperlihatkan
id yurika, memperlihatkan kepadamu Muhammad, ya. Memperlihatkan apa? Memperlihatkan orang kafir fi manamika, dalam tidurmu. Berarti di dalam mimpi. Ya, kita tahu mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti mimpi kita. Mimpi kita kadang-kadang langka apa? Mimpi kita turun nebe kadang-kadang seblek-bleke orang donga. Karena kewaregan atau keselan akhirnya tidur, ya, tidak berdoa, sehingga mimpinya kadang-kadang aneh. Berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang salih. Mimpi Rasulullah kebanyakan adalah berupa wahyu, dibimbing oleh Allah. Di sini juga pada saat sebelum terjadi peperangan Badar, Allah memberikan mimpi kepada Nabi Muhammad bahwasanya kamu nanti di mimpi itu tersebut kamu akan melihat orang kafir itu jumlahnya sedikit, qalilan, ya, qalilan, sedikit. Kenapa demikian? Kenapa Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kaum kafir yang akan dihadapi sedikit, orang akeh? Kenapa demikian? Allah menjelaskan, walau arakahum katsiran, kalau sekiranya di dalam mimpi tersebut kamu melihat mereka dalam jumlah yang banyak, apa yang terjadi kira-kira? Bertinggi. Ya, makanya Allah memperlihatkan dalam mimpi Rasulullah jumlah kaum kafir Quraisy yang realnya aslinya berjumlah 1000, akan tetapi di mimpi Rasulullah itu berjumlah kelihatannya sedikit. Kelihatannya sedikit. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa menurut panjenengan? Ya, Allah yang mengetahui, gitu. Allah yang membuat itu semuanya. Semuanya pandangan kita, hati kita, kekuatan kita, itu semuanya Allah yang menguasai. Ya. Ketika Allah berkehendak, saya misalkan di sini ada sekitar 100 orang. Kalau Allah menghendaki dalam pandangan panjenengan atau dalam pandangan saya, bisa jadi sing keton mau yang kelihatan hanya 2 atau 3 ini. Ini sangat mudah bagi Allah. Dan Allah menjelaskan walau arakahum katsiran, dan kalau sekiranya Allah memperlihatkan mereka orang-orang kafir di dalam mimpimu banyak, la fashiltum, maka kamu akan menjadi takut, ya. La tanaza'tum, dan kamu menjadi berbantah-bantahan fil amri, dalam urusan. Kalau sekiranya Rasulullah mengabarkan kepada kaum muslimin, ya, bahwasanya musuh yang akan dihadapi banyak, sudah barang tentu kaum muslimin menjadi takut dan mereka berbantah-bantahan, ya. Akan tetapi kata Allah, walakinnallaha salam. Apa itu salam? Salam apa artinya? Keselamatan. Berarti salam menyelamatkan. Allah menyelamatkan, ya, memberikan perasaan aman kepada kaum muslimin secara keseluruhan. Urusan di jumlahnya orang kafir besok itu di medan perang kecil itu, sehingga dalam hati mereka sudah punya kemantapan untuk berjihad fi sabilillah. Karena apa? Allah bisa berbuat demikian, innahu malimum bidzatis sudur. Ingat, Allah itu mengetahui apa-apa yang ada di dalam dada, jero hatimu, ya, mengetahui seluruhnya apa yang tersirat di dalam hati kita, apa yang kita niatkan, Allah itu maha tahu. Makanya ketika beribadah kepada Allah, ketika kita beribadah kepada Allah, usahakan ikhlas. Anggar pura-pura ikhlas, pura-pura beribadah, itu percuma. Allah mengetahui apa-apa yang dalam hati kita. Mau apa? Manusia bisa ditipu, Allah tidak bisa ditipu.
Allah yang mengetahui bolak-baliknya hati. Makanya Allah meneguhkan kaum muslimin dengan memperlihatkan kepada mereka bahwa musuh yang akan dihadapi mereka sedikit. Padahal pada kenyataannya 3 kali lipat. 300 berbanding 1000. Satu orang musuhnya telu. Belum lagi persenjataannya lebih lengkap. Gitu. Lalu Allah menceritakan lagi, wa id yurikumuhum idil taqaitum fi a'yunikum qalilan. Ketika Allah memperlihatkan kepada kamu pada hari pertempuran, bertemunya 2 pasukan. Ya, di mata kaum muslimin, orang-orang kafir itu qalilan. Ketika sudah berhadapan, Allah teguhkan lagi. Walaupun jumlahnya 1000 lebih, tapi di mata kaum muslimin mereka sedikit. Ini Allah yang bisa. Sehingga tidak ada rasa takut, rasa gentar. Akad temen ya musuh. Tidak seperti itu. Karena Allah sudah mengatur sedemikian rupa. Begitu juga wa yuqallilukum fi ayunihim. Begitu juga orang kafir. Orang kafir, ya, mereka juga melihat sesuai dengan realitanya. Orang kafir melihat, kaum muslimin yang 300 nyong 1000 lah. Di itak-itak mengko ya. Gampangnya seperti itu. Sehingga merasa dirinya apa? Merasa dirinya sudah umum terlebih dahulu, sombong terlebih dahulu. Gini betul? Itu. Kalau kaum muslimin itu dimantapkan hatinya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau orang kafir mereka menganggap remeh. Nah, ini 2 keadaan hati yang berbeda. Ya. Pada prinsipnya, ya, orang-orang seperti ini, ya, ketika kita bertarung atau berperang, itu ya tergantung daripada ketabahan hati masing-masing. Ketika orang tersebut berani mau musuh berapapun juga tidak kelihatan, ya, banyaknya tidak kelihatan. Akan tapi ketika kita sudah memandang rendah kepada orang lain, itu ya aba-abane Arab kalah, gini betul. Iya, kayak yang bal-balan sih nggak rame gitu. Kenapa demikian? Liyaqdiyallahu amran kana maf'ulan. Karena Allah sudah akan menentukan perkara yang memang sudah ditentukan oleh Allah, bahwasanya akan terjadi peperangan Badar, menjadi tonggak sejarah kaum muslimin, dan kaum muslimin akan memenangkan pertempuran tersebut, dan banyak di antara kaum kafir Quraisy itu dibunuh dan ditawan, termasuk di antaranya adalah paman-paman Rasulullah, Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah semua perkara, semua urusan dikembalikan. Ya, semuanya kembali kepada Allah. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini pada diri kita, semuanya kita harus kembalikan kepada Allah. Lalu Allah pada ayat berikutnya memberi motivasi kepada kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan, ketika kamu bertemu musuh di medan peperangan, fasbutu, maka teguhlah. Ya. Wadkurullaha katsiran, dan ingatlah Allah yang banyak, berzikir yang banyak. Kaum muslimin ketika berjihad fi sabilillah, mereka tidak hanya berjihad dengan senjata, akan tapi lisannya senantiasa berzikir kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah. Mereka sadar bahwa kekuatan manusia itu ada batasnya, sedangkan kekuatan Allah tidak ada batasnya. Ya, tidak ada batasnya. Hanya dengan mungkin yang suka update berita, okay? Indonesia wis diancam anak ini.
saya dari selatan itu Australia, ya, Australia dan Amerika saja sudah menempatkan kapal-kapal perang siap. Indonesia dibantu oleh siapa bantuannya? Ada yang tahu? Rusia karo Cina. Ini jadi ada kemungkinan ya Indonesia itu menjadi ajang pertempuran. Nah, si wong dhuwuran sing gelut, sing rapot sinten panjenengan nggih. Ini semuanya bisa saja terjadi. Ya, ini semuanya bisa terjadi. Apa yang akan terjadi besok hari kita tidak tahu. Dan peristiwa-peristiwa seperti di yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran pasti akan terulang kembali. Itu semuanya. Suatu saat salah satu dari kita akan mengalami keadaan-keadaan seperti ini. Itu. Kita kembali. Kaum muslimin diperintah oleh Allah untuk tetap teguh ketika bertemu dengan musuh di medan peperangan, dan diminta oleh Allah untuk senantiasa zikrullah, ya. Senantiasa zikir dengan zikir yang banyak, la'allakum tuflihun, supaya kalian mendapatkan kemenangan. Wa atiullaha wa rasulah, ya, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Artinya ketika di dalam segala hal, apalagi di medan peperangan, ya, harus senantiasa taat kepada aturan-aturan Allah dan Rasulnya, ya. Wala tanaza'u, dan janganlah kalian berbantah-bantahan, janganlah kalian bercerai-berai, janganlah kalian gontok-gontokan. Fatafshalu, ya, sehingga kamu menjadi lemah. Fatadhhaba rihukum, dan hilang kekuatan kalian. Ketika seorang kelompok kaum muslimin itu sudah bercerai-berai, maka tidak ada kekuatannya. Makanya Allah senantiasa memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersatu padu kaum muslimin, jangan bercerai-berai, ya. Atiullah wa atiur Rasul, utamakan, dahulukan aturan Allah dan Rasul. Jangan aturan sendiri yang didahulukan. Kalau aturan sendiri yang didahulukan pasti akan bercerai-berai, pasti sampai hari kiamat. Kaum muslimin tidak akan pernah bersatu. Tapi ketika Allah dan Rasulnya dijadikan patokan, maka kita bisa bersatu kaum muslimin, tidak pandang bulu mau dari manapun juga, ya, dari Amerika, dari Arab, dari Inggris, dari dunia belahan manapun juga, kaum muslimin pasti bersatu kalau patokannya atiullah wa rasulahu, ya. Tapi kalau patokannya sendiri-sendiri, ya tidak akan pernah bersatu kaum muslimin. Kalau sudah tidak bersatu, maka kita menjadi lemah, ya, dan hilang kekuatan kita. Ya, kaum muslimin gelut karo kaum muslimin, ya, orang kafirnya senang. Lalu apalagi? Wasbiru, dan bersabarlah, sabar. Ya, senantiasa sabar, senantiasa teguh, senantiasa tidak pernah pantang menyerah. Ya, pada ayat yang lalu, haram hukumnya seorang muslim ketika berperang fisabilillah kok melayu, ya, kok melayu batil lagi berperang, ya, dewek-dewek nyum melayu lah, umpetan nang mburi, haram hukumnya. Ya, tidak ada istilah mundur kecuali itu adalah siasat perang atau bergabung dengan pasukan yang lain. Dalam Islam itu seperti itu. Dalam peperangan jihad fisabilillah, itu tujuan kita adalah jihad. Tujuan kita cari surga. Adanya dua, hanya menang dan surga. Ya, tidak ada kalah dalam istilah kamus kaum muslimin. Innallaha
ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini juga sudah sering menjelaskan. Sabar itu istiqomah. Istiqomah menjalankan kebaikan-kebaikan. Jadi yang namanya sabar ini tidak ada batasnya. Aja salah nggih. Kadang-kadang anak mau ngomong sabar ya anak batas saya. Tidak boleh berbatas ya. Kita harus sabar senantiasa sepanjang hidup. Beribadah kepada Allah sabar. Artinya takun sampai mati. Itu harus sabar. Kalau sabar ya bubar. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran. Janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung mereka dengan perasaan bataran, angkuh. Ya maksudnya kalau kaum muslimin ketika maju ke medan perang harus meniatkan ikhlas lillahi ta'ala, bukan mencari gagah-gagahan, bukan mencari kemenangan semata, akan tetapi yang lebih utama yang dicari adalah ridwan Allah, ridho dari Allah tabarak wa ta'ala, menjalankan perintah agama. Berbeda dengan kaum muslimin, kaum kafirin maksudnya, kaum musyrikin, ya, seperti digambarkan oleh Allah, wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batar. Janganlah kamu seperti orang-orang kafir, mereka berperang, ya, kharaju min diyarihim, mereka keluar dari kampung mereka dengan perasaan angkuh, waria annas, dan juga karena pamer kepada manusia. Itu kenyong tayang punya senjata banyak, ya, punya peralatan perang yang canggih dan sebagainya. Itu wa yasudduna an sabilillah, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Itu jangan seperti orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Mereka adalah keluar atau berperang dengan tujuan duniawi, ya, karena kebanggaan, karena keangkuhan, karena membela sesuatu yang mereka sendiri tidak mengerti, dan karena menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ini kita diperintah oleh Allah, diingatkan oleh Allah ketika kita maju di medan peperangan, jangan seperti mereka. Wallahu bima ya'maluna muhit, dan Allah meliputi terhadap yang mereka kerjakan. Lalu di ayat berikutnya Allah memberikan gambaran keadaan hati orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir hatinya. Kalau kaum muslimin hatinya sudah diteguhkan oleh Allah melalui mimpi, melalui penglihatan ketika mereka sudah bertemu, ya, walaupun pada aslinya 300 musuhnya 1000 orang, akan tapi kaum muslimin teguh hatinya karena ketika pun mereka bertemu oleh Allah diperlihatkan bahwa mereka adalah sedikit sehingga tidak takut. Begitu juga kaum kafir, ya, kaum kafir, akan tetapi orang kafir ini dibantu oleh syaitan. Kalau kaum muslimin dibantu oleh Allah, ya, kaum kafir dibantu oleh syaitan. Wa zayyana lahumus syaitan, ketika syaitan, ya, menjadikan baik, menghiasi mereka, a'malahum, amal-amal mereka, ya. Syaitan ini paling pintar, ya. Orang kafir dibisiki terus, jangan kalah karena Muhammad siapa, ya, entong nabai. Ya. Waqala, setan berkata kepada orang-orang kafir, ya, bagaimana caranya setan berkata kepada orang-orang tersebut? Apa kira-kira? Melalui bisikan-bisikan yang ada dalam hati, ya. Apa yang dibisikkan oleh syaitan? La ghaliba lakumul yaum, kamu hari ini tidak mungkin dikalahkan. Kamu jumlahnya 1000, kaum muslimin cuma 300. Kecil jadi syaitan. Ya, syaitan memberikan bisikan-bisikan kepada orang kafir sehingga
Ya karena semuanya sudah diatur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Setan senantiasa memberikan dorongan kepada kaum kafir, perangi kaum muslimin. Ya jangan sampai kalau kamu tidak perangi kamu akan dibinasakan oleh kaum muslimin. Contoh seperti itu. Ya, apa kata setan? La ghaliba lakumul yawma minan nas wa inni jarul lakum. Sesungguhnya aku, setan ini bersumpah, sesungguhnya aku sebagai penasehat bagi kamu. Aku itu teman kamu. Aku penasehat yang baik. Itu setan-setan dari kalangan jin maupun dari manusianya sendiri. Mereka membujuk orang kafir untuk memerangi Rasulullah beserta kaum muslimin. Akan tetapi yang terjadi bagaimana? Falamma tara'atil fi'atan, ketika sudah bertemu, ya, sudah bertemu dua pasukan tersebut. Setan naqasa ala ngakibai, setan melayu. Angger ketemu orang kafir dan kaum muslimin, setane melayu. Kenapa lari? Waqal, setan berkata, "Inni bari'um minkum." Saya berlepas diri dari kalian hai orang kafir. Inni ara ma la tarawna. Ya, aku melihat apa yang kamu tidak lihat. Aku lihat kayak nang sebelah kaum muslimin ke malaikat pirang-pirang. Itu gampangannya seperti itu. Setan kan melihat ya, bisa melihat setan. Ya, melihat bahwasanya di samping kaum muslimin manusia ternyata banyak. Ya di sela-sela kaum muslimin itu ada 1000 malaikat yang diturunkan oleh Allah. Pada ayat yang lalu sudah kami jelaskan. Syaitan melihat. Ya. Makanya dia berkata, "Inni bari'um minkum." Saya berlepas diri kalian. "Inni ara ma la tarawna." Ya. Sesungguhnya aku melihat apa yang kau tidak lihat. "Inni akhafullah." Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ini setan yang ngomong begitu. Setan takut kepada Allah, ya, akan tetapi tetap durhaka. Ya, itu. Wallahu syadidul iqab, dan Allah Maha keras siksanya. Ya, ada golongan muslimin, ada golongan kafirin, musyrikin. Yang berikutnya juga ada orang-orang munafik. Sing ketone melu tapi ora ya ketone Islam tapi jebulnya grogoti dari dalam. Itu. Antara yang diucapkan dengan yang di hatinya ora pada. Ini namanya orang munafik. Ciri-cirinya ada berapa? Ya. Ciri-cirinya diantaranya perkataannya, kalau berkata dusta, kalau janji belenjani, kalau diberi amanat apa? Tidak menjaganya. Ya, diberi amanat ya, tapi tidak bisa menjaga. Ini diantaranya tanda orang-orang munafik. Orang munafik dengan orang kafir itu derajatnya nanti di akhirat itu lebih rendah orang munafik. Innal munafiqina fi asfali darki minan nar. Ya. Sesungguhnya orang munafik itu ada di dasaring neraka. Iya, dasar neraka. Makanya hati-hati. Kita jangan menjadi orang-orang yang munafik. Ya. Berbeda antara yang diucapkan dengan yang dilakukan. Yang di hatinya, yang ngomong A, nang atine B. Itu seperti itu. Jangan sampai. Apa yang dikatakan orang-orang munafik? Idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun. Orang-orang yang munafik berkata, dan orang-orang yang fi qulubihim maradun, di dalam hatinya ada penyakit. Ya. Orang-orang munafik kebanyakan mereka dalam hatinya ada penyakit. Tidak mau menerima kebenaran. Tidak mau menerima kebenaran. Ketika diajari segala sesuatu, karena hatinya ada penyakitnya, pasti tetap ngeyel. Ini. Dan kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat seperti itu.
Apa yang dikatakan orang-orang munafik? Gharra haula'i dinuhum. Orang-orang muslim, kaum muslimin itu sudah ditipu oleh agama mereka, terpedaya oleh agama mereka. Melihat ya kaum muslimin 300 kok wani karo wong 1000. Kaum orang munafik itu, orang munafik lari nggak mau. Ya ada baik alasannya nyong orang melu lah. Ya nyong lagi larang ngawak lah, lagi orang kober lah dan sebagainya, sehingga mereka tidak mau berperang. Dan mereka mengejek kepada orang-orang muslim itu kayak delengna wong kaum muslim. Mereka terpedaya oleh agama mereka, gelem-geleme ya kon perang Quran don bunuh diri apa ya, gampangannya seperti itu. Di akhir ayat dia sampai 39, saya 49 saja. Wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa tawakal kepada Allah, fa innallaha 'azizun hakim, maka Allah Maha perkasa lagi Maha bijak sana. Ini jamaah rahimakumullah, itulah kita akan lanjutkan pekan yang akan datang ya. Ini masih lanjut ya. Surat Al-Anfal, surat At-Taubah ini banyak menceritakan tentang peperangan-peperangan yang terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti menyuruh kita untuk berperang, ya, akan tapi sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Bagaimana perjuangan Islam bisa sampai kepada kita hari ini, itu karena apa? Karena perjuangan para sahabat Rasulullah yang rela, ya. Rela untuk mengorbankan harta, jiwa, keluarga, ya, anak, istri, semuanya hanya untuk Allah. Kadang kita ya kan berkorban semending saja masih keberatan, apalagi ngerkon percobaan jiwa ya, untuk mengorbankan jiwa. Ketika Allah memerintahkan hal-hal seperti itu, memang balasannya tidak lain adalah surga. Itulah tafsir daripada surat Al-Anfal sampai kepada yang ayat yang ke-49. Mudah-mudahan bisa menambah ketakwaan dan keimanan kita semuanya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.